Bab 61. Yilin melihat bahwa dia sedang berbicara dengan gembira, dan bertanya, apakah kamu sudah berlatih dengan baik? Ling Hu Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mudah membuat satu set ilmu pedang sendiri. Selain itu, kami juga menciptakan teknik pedang. Saya tidak memiliki jurus pedang, tetapi saya hanya mencoba menusuk air terjun dengan teknik pedang asli yang diteruskan turun oleh tuanku. Bahkan jika ada beberapa trik baru, itu hanya untuk bersenang-senang, dan tidak berguna saat menghadapi musuh. Kalau tidak, saya bagaimana mungkin Tian Bo Guang begitu tidak berdaya untuk melawan? Dia berhenti, mengulurkan tangannya dan memberi isyarat perlahan, dan berkata dengan gembira, saya memikirkan trik lain. Setelah saya pulih dari cedera saya dapat mencobanya dengan adik perempuan saya ketika saya kembali, coba. Yilin berkata pelan, apa nama ilmu pedangmu? Ling Hu Chong tertawa dan berkata, awalnya aku bilang tidak bisa disebut dengan nama lain. Metode pedang, karena itu diuji oleh saya dan dia bersama-sama. Yilin berkata dengan lembut, metode pedang Chongling, metode pedang Chongling. Nah, metode pedang ini memiliki nama Anda dan namanya, itu akan diwariskan ke masa depan, generasi, dan semua orang akan tahu bahwa itu adalah kalian berdua menciptakannya. Ling Hu Chong berkata sambil tersenyum, adik kecilku memiliki sifat kekanak-kanakan, itulah mengapa aku mengatakannya. Dengan sedikit kemampuan kita, bagaimana bisakah kita memiliki hak untuk mandiri? Ilmu pedang macam apa yang kamu buat? Kamu tidak boleh memberitahu orang lain, jika orang tahu, bukankah mereka akan tertawa terbahak-bahak? Yilin berkata, ya, saya tidak akan pernah beritahu orang lain. Dia berhenti sejenak dia tersenyum dan berkata, kamu telah menciptakan teknik pedangmu sendiri, orang-orang sudah mengetahuinya. Ling Hu Chong terkejut, dan bertanya, benarkah? Suster junior Lingshan memberitahu seseorang. Yilin tersenyum dan berkata, kamu sendiri yang memberitahu Tian Bo Guang. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu menciptakan teknik pedang menusuk lalat dengan duduk? Ling Hu Chong tertawa dan berkata, aku mengatakan omong kosong padanya, terima kasih karena kamu mengingat semuanya. Ling Hu Chong tertawa keras seperti ini, menyentuh lukanya, dan mengerutkan kening. Yilin berkata, ini semua salahku. Kamu sangat lelah sampai lukamu sakit. Berhenti bicara, dan tidurlah dengan tenang untuk sementara waktu. Ling Hu Chong menutup matanya, tetapi hanya setelah beberapa saat, dia membukanya lagi. Kai Lai berkata, saya hanya berpikir pemandangan di sini bagus, tetapi ketika saya sampai di air terjun, saya tidak bisa melihat pelangi. Yilin berkata, air terjun itu seindah air terjun, dan pelangi seindah pelangi. Ling Hu Chong mengangguk, berkata, kamu benar. Tidak ada hal yang sempurna di dunia ini. Seseorang mencari sesuatu dengan susah payah, dan ketika dia mendapatkannya, itu tidak lebih dari itu, tetapi hal yang awalnya dipegang di tangannya malah dibuang. Yilin tersenyum dan berkata, kakak Ling Hu, beberapa kata darimu ini mengandung sedikit zen, tapi sayang sekali kultivasiku terlalu dangkal untuk memahami kebenaran. Jika guru mendengarkan, nanti ada penjelasannya. Ling Hu Chong menarik nafas panjang, dia berkata, apa yang aku ketahui tentang zen dan bukan zen? Tertidur, Yilin berdiri di sampingnya, mematahkan dahan berdaun, dan menjentikannya dengan ringan untuk mengusir nyamuk, lalat, dan serangga untuknya. Setelah duduk lebih dari 1 jam, dia sedikit lelah dan menutup matanya dengan linglung. Mengantuk, saya tiba-tiba berpikir, ketika dia bangun, dia pasti lapar. Tidak ada yang bisa dimakan di sini. Saya akan memetik beberapa semangka lagi, yang dapat memuaskan dahaga dan memuaskan rasa laparnya. 2 buah semangka datang. Dia takut seseorang atau binatang buas akan menyerang Ling Hu Chong jika dia pergi sebentar, jadi dia bergegas kembali dan melihat Ling Hu Chong masih tidur nyenyak, jadi dia merasa lega dan duduk dengan lembut di sampingnya. Ling Hu Chong membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, kupikir kau akan kembali. Yilin bertanya-tanya, aku akan kembali. Ling Hu Chong berkata, bukankah tuan dan adikmu mencarimu? Sangat memikirkanmu. Yilin tidak pernah memikirkan hal ini, tetapi ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dia segera menjadi cemas, dan berpikir, ketika saya bertemu guru besok, apakah orang tua itu akan menyalahkannya? Kata Ling Hu Chong, saudari, terima kasih telah tinggal bersamaku untuk waktu yang lama, hidupku telah diselamatkan untukmu, kamu harus kembali lebih awal.
Yilin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, di hutan belantara. Kamu di sini sendirian, tanpa ada yang menjagamu. Apa yang bisa kamu lakukan?" Ling Hu Chong berkata, "Ketika kamu pergi ke rumah Paman Liu di kota Hengshan, beritahu juniorku dengan berbisik, dan mereka akan datang dan menjagaku." Yilin merasa masam di hatinya, berpikir pada dirinya sendiri, jadi dia ingin adik perempuannya menemaninya, dan dia hanya berharap aku akan menjagamu. Semakin cepat kamu meneleponnya, semakin baik. Tidak dapat menahannya, semakin lama, air mata jatuh setetes demi setetes. Melihatnya tiba-tiba menangis, Ling Hu Chong sangat terkejut, dan bertanya, kamu, kenapa kamu menangis? Takut kamu akan kembali dan dimarahi guru." Yilin menggelengkan kepalanya. Ling Hu Chong berkata lagi, ya, kamu takut menabrak Tian Bo Guang lagi di jalan. Jangan takut, mulai sekarang, dia akan lari ketika melihatmu, dan dia tidak akan pernah berani melihatmu wajah lagi. Yilin menggelengkan kepalanya lagi, lebih banyak air mata jatuh. Melihat dia menangis lebih keras, Ling Hu Chong sangat bingung dan berkata, Oke, aku mengatakan sesuatu yang salah, aku akan meminta maaf padamu. Adik junior, jangan marah. Yilin lega mendengar kata-katanya yang lembut, tetapi kemudian dia berpikir lagi, dia mengucapkan beberapa kata ini dengan suara yang begitu rendah. Jelas dia terbiasa meminta maaf kepada adik perempuannya, tetapi sekarang dia hanya mengatakannya dengan santai. Tiba-tiba, dengan sebuah wow, dia menangis, dan berkata dengan terinjak-injak, "Aku bukan adik perempuan juniormu. Kamu ingat adik perempuan juniormu itu di hatimu." Memikirkan bagaimana dia adalah seorang biksu, bagaimana dia bisa mengatakan kata-kata seperti itu kepadanya, itu akan menjadi ekstasi yang besar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu, dan buru-buru menoleh. Ling Hu Chong melihat wajahnya yang tiba-tiba memerah, dan air matanya masih ada, seperti bunga merah kecil yang disiram tetesan air di samping air terjun. Warnanya yang lembut dan indah sulit untuk dijelaskan, dan dia berpikir, jadi dia terlahir begitu cantik, sepertinya dia lebih cantik dari Ling Hu. Saudari San bahkan lebih cantik. Dia seorang biksu, bagaimana aku bisa membandingkan kecantikannya dengan adik perempuan juniorku? Ling Hu Chong, kamu sangat membosankan. Terkejut sejenak sementara, berkata dengan lembut, kamu jauh lebih muda dariku. 5 sekte pedang suci kita memiliki semangat yang sama. Kita semua adalah saudara laki-laki dan perempuan, dan kamu tentu saja adalah adik perempuanku. Katakan di mana aku menyinggungmu. Oke. Yilin berkata, kamu juga. Aku tidak menyinggung perasaanku. Aku mengerti, kamu ingin aku pergi dengan cepat, jangan sampai aku marah di mata dan menyebabkan kamu sial. Seperti yang kamu katakan, ketika kamu melihat seorang biarawati, setiap kali kamu berjudi. Pada titik ini, saya mulai menangis lagi. Ling Hu Chong tidak dapat menahan tawanya dan berpikir, jadi dia ingin menyelesaikan masalah denganku di Huiyan Lotu, jadi dia harus menebus kesalahannya. Kemudian dia berkata, Ling Hu Hong benar-benar pantas untuk mati. Hari itu di Huiyan Lotu, dia berbicara omong kosong, tetapi Anda telah menyinggung seluruh faksi Anda harus memukul, Anda harus memukul. Dia mengangkat tangannya, menamparkan 2 kali, dan menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Yilin buru-buru berbalik dan berkata, jangan pukul, jangan salahkan kamu. Aku khawatir aku akan menyakitimu. Ling Hu Chong berkata, saatnya memukul. Dengan sekali jentikan, dia memukul lagi sebuah tamparan di wajah. Yilin dengan cemas berkata, aku tidak marah lagi, senior brother Ling Hu, kamu jangan pukul aku. Ling Hu Chong berkata, kamu bilang kamu tidak marah lagi. Yilin menggelengkan kepalanya. Ling Hu Chong berkata, jika kamu tidak tersenyum, bukankah kamu masih marah? Yilin memaksakan senyum, tapi tiba-tiba, entah kenapa, dia sedih, dan kesedihan itu datang darinya, dan dia tidak tahan lagi, air mata mengalir di pipinya turun, sibuk berbalik lagi. Bab 62, melihatnya menangis, Ling Hu Chong langsung menghela nafas panjang. Yilin berhenti menangis pelan-pelan, dan berkata pelan, kenapa kamu menghela nafas? Ling Hu Chong tersenyum diam-diam, lagi pula, dia adalah seorang gadis kecil, dan dia jatuh cinta padaku. Dia telah bersama Yue Lingshan sejak kecil, dan Yue Lingshan dia selalu membuat Xiao Xinger marah, mengabaikannya, membujuknya 10.000 kali, tetapi selalu gagal membujuknya,
tidak peduli apa yang dia katakan padanya, dia mengabaikannya. Ling Hu Chong hanya berpura-pura membangkitkan rasa ingin tahunya, dan meminta dia pada gilirannya. Yilin tidak pernah memiliki masalah dengan siapapun dalam hidupnya, jadi dia dengan cepat mencoba dan jatuh ke dalam perangkapnya. Ling Hu Chong menghela nafas lagi, menoleh dan tetap diam. Yilin bertanya, "Kakak Ling Hu, apakah kamu marah? Aku baru saja menyinggung perasaanmu, kamu jangan dimasukkan ke dalam hati." Ling Hu Chong berkata, "Tidak, kamu tidak menyinggung perasaanku." Yilin masih terlihat sedih ketika dia melihatnya, yang tahu bahwa dia merasa geli di perutnya, ekspresinya palsu, dia menjadi cemas, dan berkata, "Aku membuatmu memukul dirimu sendiri, aku akan membayarmu kembali." Dia mengangkat tangannya, dengan sekejap, dia menamparkan pipi kanannya. Telapak tangan kedua hendak memukul lagi, Ling Hu Chong buru-buru duduk di punggungnya, mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangannya, tetapi dengan kekuatan seperti itu, lukanya sangat sakit sehingga dia hanya bisa mendengus pelan. Yilin berkata dengan cemas, "Ayo, cepat berbaring, jangan sakiti lukanya." Membantunya berbaring perlahan, dia mengeluh pada dirinya sendiri, "Oh, aku sangat bodoh. Aku selalu melakukan kesalahan, senior brother Ling Hu, apakah kamu sakit parah?" Cedera Ling Hu Chong benar-benar menyakitkan. Jika itu normal, dia tidak akan pernah mengakuinya. Saat ini, dia membuat rencana, hanya dengan cara ini bisakah aku membuatnya tersenyum melalui air mata. Dia mengerutkan kening dan mendengus beberapa kali. Yilin sangat cemas, dan berkata, "Saya harap itu tidak hanya berhenti berdarah." Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh dahinya, untungnya dia tidak demam. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan lembut, "Apakah sakitnya sudah lebih baik?" Ling Hu Chong berkata, "Masih sakit." Yilin mengerutkan kening, tidak tahu harus berbuat apa. Ling Hu Chong menghela napas, "Oh, sakit. Keenam, kakak keenam akan baik-baik saja di sini." Yilin berkata, Apa dia punya obat penghilang rasa sakit?" Ling Hu Chong berkata, "Ya, mulutnya obat penghilang rasa sakit, dan sakitnya sangat parah. Kakak keenam paling jago bercanda, dan saya senang mendengarnya, jadi saya lupa sakit di lukanya. Kalau saja dia ada di sini, aduh, kenapa sakit sekali, seperti pain ini, aduh." Yilin berada dalam situasi yang sangat sulit. Di bawah sekte Guru Dingyi, semua orang melantunkan kitab suci, melantunkan Buddha, dan berlatih pedang dengan wajah lurus. Di biara Baiyun, jarang mendengar satu atau dua tawa dalam sebulan. Minta dia untuk menceritakan sebuah lelucon, itu benar-benar fatal, dan saya berpikir, kakak senior Lu Deyu itu tidak ada di sini, dan kakak senior Ling Hu ingin mendengar lelucon, jadi hanya saya yang memberitahunya, tapi, saya tidak tahu satu pun lelucon. Tiba-tiba, dia punya ide, memikirkan sesuatu, dan berkata, "Saudara Ling Hu, saya tidak tahu bagaimana menceritakan lelucon, tetapi saya melihat sebuah tulisan suci di paviliun penyimpanan tulisan suci, yang sangat menarik, disebut 100 metafora, apakah kamu sudah membacanya?" Ling Hu Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya tidak membaca buku apapun, apalagi kitab suci Buddha." Yilin sedikit tersipu, dan berkata, "Saya sangat bodoh untuk menanyakan hal-hal bodoh seperti itu. Anda, para pengikut Buddha, secara alami tidak tahu cara membaca kitab suci." Setelah jeda, dia melanjutkan, 100 metafora, ditulis oleh seorang biksu terkemuka di Tianzhu, Kasna, dan ada banyak cerita menarik di dalamnya. Ling Hu Chong berkata dengan tergesa-gesa, "Oke, saya paling suka mendengarkan cerita menarik, ceritakan beberapa." Yilin tersenyum sedikit, dan cerita yang tak terhitung jumlahnya di 100 Metaphors, mengalir melalui pikirannya satu persatu, dan berkata, "Oke, saya mengatakan metafora, mematahkan kepala dengan bajak." Sekali waktu, ada seorang pria botak yang tidak memiliki rambut di kepalanya. Dia terlahir botak, pria botak, dan seorang petani bertengkar karena suatu alasan. Zhang Gengtian mengangkat bajak dan memukul pria botak itu sampai bagian atas kepalanya rusak dan berdarah. Tetapi pria botak itu hanya menahannya diam-diam, bukannya menghindarinya, dia malah tertawa. Yang lain melihatnya dengan aneh dan bertanya mengapa dia tidak menghindarinya, tetapi malah tertawa. Pria botak itu tertawa dan berkata, "Petani seperti ini bodoh. Melihat kepala saya yang tidak berambut, dia mengira itu adalah batu, jadi dia memukulnya dengan bajak. Jika saya melarikan diri, bukankah itu akan membuatnya lebih pintar?" Katanya, "Di sini,
Ling Hu Chong tertawa keras dan memuji, cerita bagus. Pria botak ini benar-benar pintar, bahkan jika seseorang ingin mengalahkannya sampai mati, dia tidak bisa menghindarinya apapun yang terjadi. Melihatnya tersenyum bahagia, Yilin sangat senang, dan berkata, izinkan saya mengatakan sesuatu tentang dokter dan obat putri raja, dan pemimpin adalah metafora. Suatu ketika, ada seorang raja yang melahirkan seorang putri. Raja sangat tidak sabar, melihat bayi itu dia masih muda, berharap dia akan segera tumbuh. Jadi dia memanggil dokter kekaisaran dan memintanya untuk menyiapkan dosis obat mujarab untuk sang putri, agar dia segera tumbuh dewasa. Dokter kekaisaran berkata, ada obat mujarab, tetapi perlu mencari dan mencampur berbagai bahan obat, ditambah pemurnian, butuh banyak waktu. Sekarang saya mengundang sang putri ke rumah saya, dan pada saat yang sama mempercepat persiapannya, tolong jangan paksa yang mulia. Raja berkata, baiklah, saya tidak terburu-buru. Dokter kekaisaran membawa sang putri pulang, melaporkan kepada raja setiap hari bahwa ramuan sedang dikumpulkan dan dimurnikan. Setelah 12 tahun, tabib istana melaporkan, ramuan telah disempurnakan, dan saya telah memberikannya kepada sang putri hari ini, jadi dia membawa sang putri menghadap raja. Raja melihat bayi kecil itu telah tumbuh menjadi kurus gadis muda, dia sangat gembira dan memuji dokter kekaisaran karena keterampilan medisnya yang luar biasa. Satu dosis obat mujarab akan benar-benar membuat putriku tumbuh lebih tinggi, dan dia diperintahkan untuk menghadiahi emas, perak, dan permata yang tak terhitung jumlahnya. Ling Hu Chong berkata lagi, dia tertawa keras dan berkata, kamu mengatakan bahwa raja tidak sabar, tetapi dia sama sekali tidak sabar. Bukankah dia menunggu selama 12 tahun? Jika saya adalah dokter kekaisaran, hanya perlu 1 hari untuk mengubah bayi putri menjadi bayi putri. 17 atau 18 tahun, putri muda yang ramping dan cantik. Yilin membuka matanya lebar-lebar, dan bertanya, metode apa yang kamu gunakan? Ling Hu Chong tersenyum dan berkata, oleskan Tianxiang intermittent glue secara eksternal, dan Baiyun Xiong dan pils internal. Yilin tersenyum dan berkata, itu adalah obat untuk mengobati luka Jinchuang, bagaimana bisa membuat orang tumbuh lebih tinggi? Ling Hu Chong berkata, aku tidak peduli apakah Jinchuang sembuh atau tidak, selama kamu bersedia membantu. Yilin tersenyum dan berkata, kamu butuh bantuanku. Ling Hu Chong berkata, betul, setelah aku membawa pulang bayi putri, aku akan menyewa 4 penjahit. Yilin semakin terkejut, dan bertanya, mengapa kamu meminta 4 penjahit? Ling Hu Chong berkata, cepatlah membuat baju baru. Mengenakan mahkota Phoenix yang sangat indah dan gaun brokat dengan ratusan bunga menginjak sepatu manik-manik bersulam emas, dia berjalan ke Golden Luan Hall dengan cara yang begitu anggun dan anggun, berteriak panjang umur 3 kali, membungkuk, dan berteriak, ayah, setelah mengambil obat mujarab dari tabib kerajaan Ling Hu Chong, anak itu akan mati dalam semalam. Hanya dalam beberapa hari, Anda telah tumbuh begitu tinggi. Mengapa dia bertanya kepada Anda apakah itu benar atau tidak? Saya, Ling Hu Chong, dokter kekaisaran, akan mendapat banyak hadiah. Bab 63, Yilin tidak bisa menahan cekikikan, sampai setelah dia selesai berbicara, dia sangat tertawa sehingga dia membungkuk dan tidak bisa meluruskan tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, kamu memang lebih pintar dari dokter kekaisaran di 100 metafora, lebih dari itu, tapi sayang sekali aku. Aku sangat jelek, aku sama sekali tidak terlihat seperti seorang putri. Ling Hu Chong berkata, jika kamu jelek, tidak akan ada orang cantik di dunia ini. Selama berabad-abad, ada ribuan putri, tetapi tidak ada yang seperti Anda kelihatannya bagus. Yilin diam-diam senang ketika mendengar dia memujinya terus terang, dan berkata sambil tersenyum, pernahkah Anda melihat ribuan putri ini? Ling Hu Chong berkata, tentu saja, aku telah melihat mereka semua dalam mimpiku. Yilin tersenyum dan berkata, kamu, bagaimana kamu bermimpi tentang sang putri sepanjang waktu? Ling Hu Chong terkikik dan berkata, saya pikir tentang hal itu setiap hari. Tapi kemudian aku ingat bahwa Yilin adalah seorang biarawati muda lugu yang menemaninya hanya bercanda sendiri telah melanggar sila gurunya, jadi bagaimana aku bisa berbicara omong kosong dengannya lagi? Memikirkan hal ini, wajahnya tiba-tiba menjadi serius, dan dia berpura-pura menguap. Yilin berkata, Kak Ling Hu, kamu lelah, tutup matamu dan tidurlah sebentar. Ling Hu Chong berkata, oke, lelukonmu bagus sekali, lukaku benar-benar tidak sakit lagi. Dia meminta Yilin untuk menceritakan lelucon,
dan Ben He ingin membujuknya untuk tertawa. Melihat dia berbicara dan menertawakan Yan Yan saat ini, niat awalnya terpenuhi, jadi dia perlahan menutup matanya. Yilin duduk di sampingnya, mengguncang dahan dengan lembut untuk mengusir lalat. Saya hanya bisa mendengar kokok katak di aliran gunung yang jauh, seperti musik yang menghipnotis. Saat ini, Yilin benar-benar lelah, kelopak matanya terasa berat, dan dia tidak bisa membukanya lagi. Saya tertidur. Dalam tidurnya, ia tampak mengenakan gaun mewah seorang putri, dan berjalan memasuki istana yang megah. Di sebelahnya ada seorang pemuda tampan yang memegang tangannya. Ia samar-samar adalah Ling Huchong. Mengikuti awan di bawah kakinya, keduanya mereka terbang dengan ringan ke udara, berkata luar biasa manis dan gembira. Tiba-tiba, seorang biarawati tua dengan alis marah menyerbu dengan pedang, tetapi itu adalah tuannya. Yilin terkejut, hanya untuk mendengar tuannya berteriak, "Bajingan kecil, kamu tidak mematuhi aturan, kamu berani menjadi seorang putri, dan bergaul dengan anak yang hilang ini." Dia meraih lengannya dan menariknya dengan keras. Dalam sekejap, di depannya menjadi gelap gulita, Ling Huchong menghilang, begitu pula tuannya, dan dia tidak bisa berhenti jatuh di awan gelap. Yilin ketakutan dan berteriak, "Kakak Ling Hu, Kakak Ling Hu." Dia merasa seluruh tubuhnya sakit dan lemas, dia tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya, dia bahkan tidak bisa melawan. Dia berteriak beberapa kali dan terbangun dengan kaget, tapi itu adalah mimpi. Dia melihat Ling Huchong menatapnya dengan mata terbuka lebar. Yilin tersipu, dan berkata dengan malu-malu, aku." Ling Huchong berkata, "Apakah kamu bermimpi?" Wajah Yilin kembali memerah, dan dia berkata, "Aku tidak tahu apakah itu mimpi." Melihat bahwa ekspresi wajah Ling Huchong sangat aneh, seperti sedang menahan rasa sakit, ia buru-buru berkata, apakah kamu menderita sakit luka yang parah?" Ling Huchong berkata, "Tidak apa-apa." Butir-butir keringat seukuran kedelai keluar satu persatu, dan rasa sakitnya begitu parah hingga terbukti dengan sendirinya. Yilin sangat cemas, dia hanya berkata, "Seberapa bagus itu? Seberapa bagus itu?" Dia mengeluarkan sapu tangan kain dari dadanya, dan menyeka keringat dari dahinya. Ketika jari kelingkingnya menyentuh dahinya, itu seperti bara api. Dia pernah mendengar tuannya berkata bahwa jika seseorang demam setelah terluka oleh pedang, situasinya sangat berbahaya. Dalam keputusasaan, dia tidak bisa tidak melafalkan kitab suci. Jika ada ratusan ribu miliar orang yang tak terhitung jumlahnya, makhluk hidup yang menderita dari semua jenis kesusahan, mereka akan mendengar Avalokitesvara. Bodhisattva, panggil namanya dengan satu hati, dan Bodhisattva Avalokitesvara akan segera dibebaskan dengan memperhatikan suaranya. Jika ada orang yang menjunjung nama Bodhisattva Avalokitesvara, jika Anda memasuki api besar, api tidak akan menyala, karena kesaktian Bodhisattva. Jika Anda hanyut oleh air besar, panggil namanya Anda bisa sampai ke tempat dangkal. Dia membacakan Sutra Teratai Miaofa. Avalokitesvara pemimpin, suaranya bergetar pada awalnya, tetapi setelah membaca sebentar, pikirannya berangsur-angsur menjadi tenang. Ling Huchong mendengar suara Yilin yang jelas, dan semakin banyak dia membaca, semakin dia menjadi semakin tenang, jelas penuh keyakinan pada kekuatan magis dari kitab suci, dan dia terus membaca, jika seseorang akan dibunuh, dan orang yang memanggil nama Bodhisattva Guanyin, pisau yang dipegangnya. Jika 3.000 besar negeri penuh dengan yaksa dan raksasa, yang ingin datang dan mengganggu orang, dan mendengar dia memanggil nama Avalokitesvara, mereka semua adalah roh jahat, dan mereka tidak bisa melihatnya dengan mata jahat, apalagi menyakiti. Jika seseorang bersalah atau tidak bersalah, belenggu akan diputar untuk mengikat mereka, dan mereka yang menyebut nama Bodhisattva Avalokitesvara akan dibebaskan dengan menghancurkan kejahatan. Ling Huchong tertawa lagi, dan akhirnya tertawa, "Hai." Yilin bertanya-tanya, apa yang lucu?" Ling Huchong berkata, "Jika saya tahu ini, mengapa repot-repot belajar seni bela diri? Jika ada orang jahat dan musuh yang ingin membunuh saya hanya perlu untuk menyebut nama Bodhisattva Guanyin, pisau dan tongkat penjahat itu dipecah menjadi beberapa bagian, bukankah aman dan menguntungkan?" Yilin berkata dengan serius, "Saudara Ling Hu, Anda pasti tidak menghina Bodhisattva, tidak tulus, melantunkan sutra akan sia-sia." Dia terus melantunkan dengan lembut, "Jalan. Jika Anda dikelilingi oleh binatang buas, dengan gigi dan cakar tajam yang menakutkan, pikirkan tentang kekuatan Avalokitesvara, dan larilah ke arah yang tak terbatas."
Ular sanca, ular piton dan kalajengking, dengan gas dan asap beracun, akan kembali dengan memikirkan kekuatan Avalokitesvara. Kekuatan membaca Avalokitesvara akan menghilang pada waktunya. Semua makhluk hidup dalam kesusahan dan menderita tak terukur. Avalokitesvara memiliki kecerdasan yang luar biasa dan dapat menyelamatkan penderitaan di dunia. Ling Hu Chong mendengarnya melafalkan dengan saleh. Meminta bantuan, tampaknya seluruh hati menangis kepada Bodhisattva, meminta Bodhisattva untuk menunjukkan kesaktian yang agung dan melepaskan diri dari penderitaan, seolah-olah berkata, Avalokitesvara Bodhisattva, mohon ambillah rasa sakit dari saudara Ling Hu, dan pindahkan rasa sakitnya kepadaku. Tidak masalah apakah saya menjadi binatang atau pergi ke neraka, saya hanya meminta Bodhisattva untuk menyelamatkan kakak senior Ling Hu dari bencana. Akhirnya, Ling Hu Chong tidak bisa lagi mendengar arti dari kitab suci, dan hanya mendengar suara doa, begitu tulus, begitu bersemangat. Sebelum dia menyadarinya, mata Ling Hu Chong dipenuhi dengan air mata. Dia kehilangan orang tuanya sejak dia masih kecil. Meskipun tuannya dan ibunya memperlakukannya dengan sangat baik, dia terlalu keras kepala, selalu memukuli lebih dari mencintai, kakak sulung, selalu dihormati dan tidak berani menentangnya, meskipun saudari Junior Ling San memiliki hubungan yang baik dengannya. Dia tidak pernah begitu peduli padanya. Bagi saya sendiri, saya hanya ingin dia aman dan bahagia. Ling Hu Chong tidak dapat menahan diri untuk tidak merasakan darah mengalir di dadanya, dan dari matanya, seluruh tubuh biarawati kecil itu memancarkan cahaya suci. Suara nyanyian Yilin menjadi semakin lembut. Di depan matanya, sepertinya ada seorang guru berpakaian putih yang memegang cabang poplar, menyebarkan nektar, dan menyelamatkan penderitaan. Setiap kalimat Namo Guanxin Bodhisattva adalah doa yang saleh kepada Bodhisattva untuk Ling Hu Chong. Ling Hu Chong merasa bersyukur dan terhibur di dalam hatinya, dan tertidur di tengah suara lembut dan saleh dari nyanyian Buddha. Bab 64, Yue Bukun membawa Lin Pingzi ke tembok gerbang, beristirahat selama sehari, dan memimpin semua muridnya untuk berkunjung ke kediaman Liu pada hari kedua. Ketika Liu Zhengfeng mendapat berita itu, dia terkejut sekaligus senang. Pedang pria, yang terkenal dalam seni bela diri, Master Huasan benar-benar menyetir sendiri, buru-buru menyapanya, dan berterima kasih padanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yue Bukun sangat sederhana, memberi selamat dengan senyum di wajahnya, dan berjalan ke gerbang bergandengan tangan dengan Liu Zhengfeng. Tianmen Taois, Nyonya Dingyi, Yu Changhai, Tuan Wen, He Sanqi, Del juga turun untuk menyambut mereka. Yu Changhai memendam hantu di dalam hatinya dan berpikir dalam hati, kepala Huasan datang ke sini secara pribadi. Maafkan saya bahwa Liu Zhengfeng tidak memiliki wajah sebesar itu. Dia pasti datang untuk saya. Meskipun dia memiliki sejumlah besar orang-orang di Sekte Pedang Wu Yue, Sekte King Cheng saya tidak seperti itu. Sangat mudah untuk diprovokasi. Jika Yue Bukun mengucapkan kata-kata kasar, pertama-tama saya akan bertanya kepada Ling Hu Chong perilaku seperti apa yang dia lakukan di prostitusi. Kembali padanya, aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Tetapi ketika Yue Bukun melihatnya, dia sangat tersentuh. Dengan membungkuk dalam-dalam, dia berkata, Guan Zuyu, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Kamu sangat segar, dan Anda sangat sehat. Yu Changhai membalas hormat, dan berkata, Tuan Yue, halo. Tuan Yue memiliki keterampilan yang luar biasa, tetapi dia semakin muda dan semakin muda. Semua orang bertukar beberapa kata, salam, dan tamu dari semua lapisan masyarakat di kediaman Liu tiba satu demi satu. Hari ini adalah hari cuci tangan baskom emas Liu Zhengfeng. Pada pukul 2 pagi, Liu Zhengfeng kembali ke aula dalam, dan murid-muridnya menghibur para tamu. Menjelang tengah hari, 5 atau 600 turis dari jauh datang mengalir seperti sungai. Advokat Jin Ao dari geng pengemis, Zheng Zhou Liu Hemen Tuan Xia memimpin 3 menantu laki-laki, Nenek Feng Tai, Dewi Tiga Ngarai Sichuan dan Hubei, Pan Hou, pemimpin geng pasir laut Cina Timur, 2 teman dari Kujiang, pisau ajaib baik, sikat ajaib lucis, dan yang lainnya datang berturut-turut. Beberapa dari orang-orang ini akrab satu sama lain, dan beberapa dari mereka hanya mengagumi namanya tetapi belum pernah bertemu, dan ada banyak kebisingan di aula untuk menyapa dan memperkenalkan mereka. Tianmen Tao dan Master Dingyi masing-masing beristirahat di ruang sayap, alih-alih menyapa semua orang, mereka berdua berpikir, di antara pengunjung hari ini, beberapa dari mereka cukup terkenal di dunia, tetapi beberapa dari mereka jelas acuh tak acuh.
Liu Zhengfeng adalah master dari sekolah Hengshan, bagaimana dia bisa begitu menghargai diri sendiri dan tidak memilih-milih, bukankah dia termasuk dalam nama sekolah 5 pedang suci saya? Meskipun Yue Bukun disebut Bukun, dia sangat mencintai teman-temannya, dan di antara yang lainnya, tamu selama banyak orang dengan nama atau reputasi yang tidak diketahui tidak terlalu bersih. Selama mereka datang untuk berbicara dengannya, Yue Bukun akan mengobrol dan tertawa bersama mereka seperti dia, tanpa ada kesan sebagai kepala sekolah Huasan dan lebih unggul dari orang lain. Murid-murid di kediaman Liu memimpin juru masak dan pelayan, dan mengatur sekitar 200 jamuan makan di dalam dan di luar. Kerabat, pengikut, akuntan, dan murid Liu Zhengfeng, Xian Danian dan Mi Weiyi dengan hormat mengundang para tamu ke meja. Menurut status dan prestise dalam seni bela diri dan usia kelas, Tian Mentao, kepala sekolah Taisan, harus menjadi kepala. Namun, Sekte Pedang Wu Yue adalah aliansi. Setengah dari Tian Mentao, Yue Bukun, dan Dingyi Sitai adalah master, jadi tidak nyaman untuk naik duduklah. Semua senior dan selebritas akan mengalah satu sama lain, dan tidak ada yang mau menjadi kepala suku. Tiba-tiba saya mendengar 2 pukulan dan pukulan di luar pintu, diikuti oleh suara genderang dan musik, dan suara gong dan teriakan. Terlihat jelas bahwa beberapa pemerintah datang ke pintu. Para pahlawan tercengang, dan melihat Liu Zhengfeng mengenakan jubah baru yang sudah dikenalnya, bergegas keluar dari aula dalam. Para pahlawan bersorak dan memberi selamat. Liu Zhengfeng menangkupkan tangannya sedikit, dan berjalan keluar pintu. Setelah beberapa saat, dia terlihat masuk dengan hormat ditemani oleh seorang pejabat berseragam resmi. Semua pahlawan bertanya-tanya, mungkinkah pejabat ini juga ahli seni bela diri? Melihat bahwa meskipun dia mengenakan pakaian kerajaan, matanya redup dan wajahnya penuh anggur, yang menunjukkan bahwa dia bukan seorang seniman bela diri. Yue Bukun dan yang lainnya berpikir, Liu Zhengfeng adalah orang yang hebat di kota Hengshan, jadi dia biasanya harus berteman dengan pemerintah. Hari ini adalah hari yang baik baginya untuk berbahagia. Tapi mereka melihat pejabat itu. Langsung masuk, berdiri di tengah, pelayan Yamen di belakangnya berlutut dengan kaki kanannya, mengangkat tangannya ke atas, dan memberikan nampan yang dilapisi kain satin kuning, di atasnya ada gulungan. Pejabat itu membungkuk, mengambil gulungan itu, dan berkata dengan lantang, dekrit kekaisaran telah tiba. Liu Zhengfeng mendengarkan dekrit itu. Ketika para pahlawan mendengarnya, mereka semua terkejut. Liu Zhengfeng mencuci tangannya di baskom emas, menyegel pedangnya dan kembali ke pengasingan. Itu adalah masalah di dunia, apa hubungannya dengan istana kekaisaran? Mengapa kaisar mengeluarkan keputusan kekaisaran? Mungkinkah Liu Zhengfeng memiliki konspirasi besar dan ditemukan oleh istana kekaisaran? Berdiri, dia tidak bisa menahan nafas dan mengambil senjata di tubuhnya. Dia berharap sejak pejabat datang untuk mengumumkan dekrit, pasti ada pasukan perwira dan tentara yang padat di depan, belakang, kiri dan kanan kediaman Liu. Alasan, selain itu, di bawah penggulingan sarang, bagaimana mungkin ada telur? Karena saya datang ke rumah Liu untuk menghadiri pertemuan, saya adalah anggota partai pemberontak, dan jika saya mau untuk menghindari masalah ini, bagaimana saya bisa mendapatkannya? Selama Liu Zhengfeng mengubah wajahnya dan berteriak serta mengutuk, semua orang akan bertarung dengan pedang, dan dalam sekejap mereka akan memotong pejabat itu menjadi daging cincang. Tanpa diduga, Liu Zhengfeng tetap tenang seperti biasa, menekuk lututnya, berlutut, bersujud 3 kali kepada pejabat itu, dan berkata dengan lantang, menteri saya yang rendah hati. Liu Zhengfeng mendengarkan perintah, hidup kaisar saya, hidup lama. Ketika para pahlawan melihatnya, mereka semua terpana. Pejabat itu membuka gulungan itu dan membaca, dekrit Kaisar Feng Tiancheng mengatakan, menurut laporan Gubernur Provinsi Hunan, Liu Zhengfeng, rakyat jelata di Kabupaten Hengshan, sangat menginginkan pelayanan publik dan kebenaran. Dia telah membuat prestasi besar dalam hidupnya, kampung halaman dan terampil dalam busur dan kuda. Mulai sekarang, saya akan melayani istana kekaisaran dan memenuhi harapan saya. Saya menghormati ini. Petik 2. Liu Zhengfeng bersujud lagi dan berkata, terima kasih, menteri saya, Liu Zhengfeng. Panjang umur kaisar saya. Sambil berdiri, dia membungkuk kepada pejabat itu dan berkata, terima kasih, Tuan Zhang. Kembangkan dan promosikan. Pejabat itu tersenyum dengan janggutnya dan berkata, selamat, selamat, Jenderal Liu, mulai sekarang Anda dan saya akan menjadi menteri bersama, jadi mengapa harus sopan?
Liu Zhengfeng berkata, jenderal muda itu pada awalnya adalah orang yang sembrono. Dan hari ini dia diangkat sebagai pejabat oleh pengadilan. Memang benar bahwa kebaikan kaisar telah diterima secara luas, membuat jenderal muda menghormati leluhurnya, tetapi itu juga merupakan budidaya yang terlalu memenuhi syarat oleh para dermawan, Gubernur Zhou dan Tuan Zhang. Pejabat itu tersenyum dan berkata, di mana? Liu Zhengfeng menoleh ke saudara laki-lakinya menantu Fang Qianju dan berkata, kakak Fang Xian, bagaimana dengan hadiah dari Tuan Zhang? Fang Qianju berkata, sudah lama disiapkan di sini. Berbalik, dia mengambil piring bundar, yang berisi bundel brokat. Liu Zhengfeng mengangkat piring bundar, dan berkata sambil tersenyum, sedikit kesopanan bukanlah rasa hormat, tolong Tuan Zhang menunjukkan wajahmu dan menerimanya. Tuan Zhang tersenyum dan berkata, saudaraku, tetapi Jenderal Liu begitu sopan. Dengan mengedipkan mata, tubuhnya penjaga di sebelahnya mengambilnya. Ketika pelayan itu mengambil piring itu, tangannya merosot ke bawah, jelas isi piring itu berat sekali, bukan perak tapi emas. Tuan Zhang tersenyum dan berkata, adik laki-laki sedang dalam urusan resmi, jadi saya tidak bisa tinggal lama. Datang dan tuangkan 3 gelas anggur, dan ucapkan selamat kepada Jenderal Liu atas pengangkatannya hari ini, dan dia akan segera dipromosikan lagi. Bantuan kaisar tidak ada habisnya. Sudah menuangkan anggur dari kiri ke kanan. Tuan Zhang minum 3 cangkir berturut-turut, menangkupkan tangannya, berbalik dan keluar. Liu Zhengfeng tersenyum di seluruh wajahnya dan langsung berjalan ke gerbang. Mendengar suara gong dan teriakan, rumah Liu mengirim senjata lagi. Adegan ini di luar ekspektasi kelompok pahlawan, semua orang saling memandang dengan cemas, diam, dengan rasa malu dan terkejut di wajah mereka. Bab 65, meskipun para tamu yang datang ke kediaman Liu bukan anggota dunia bawah, juga tidak melakukan kejahatan, mereka semua terkenal di lingkaran seni bela diri, dan mereka semua menganggap diri mereka sangat tinggi. Mereka tidak pernah memandang rendah pemerintah, perwira militer kecil seperti kacang hijau Wijen yang menyebut kaisar sebagai jenderal, berterima kasih, dan dia membuat segala macam ekspresi yang tidak menyenangkan, dan bahkan menawarkan suap secara terbuka. Mereka memandang rendah dia di dalam hati mereka, dan beberapa orang tidak dapat membantu tetapi menunjukkan penghinaan. Semua tamu yang lebih tua berpikir, melihat situasi ini, topi resminya pasti dibeli dengan emas dan perak. Saya tidak tahu berapa banyak emas dan perak yang dia habiskan untuk mendapatkan rekomendasi gubernur. Liu Zhengfeng selalu menjadi orang yang jujur, bagaimana tidak? Ketika datang ke usia tua, Anda akan diombang-ambingkan oleh keuntungan dan kekayaan, dan Anda akan menggunakan segala cara untuk membeli seorang pejabat untuk bersenang-senang. Liu Zhengfeng berjalan ke depan kelompok pahlawan, wajahnya penuh kegembiraan, dan dia membungkuk untuk mengundang semua orang duduk. Tidak ada yang mau mengambil kursi ketua, jadi kursi Grandmaster di tengah dibiarkan kosong. Di sebelah kiri adalah petinju tua sia dari Liu Hemen, yang hidup paling lama, dan di sebelah kanan adalah pengacara Jin Hao, wakil pemimpin klan pengemis. Meskipun Zhang Jinhao sendiri tidak memiliki karir artistik yang luar biasa, geng pengemis adalah geng terbesar di Jianghu. Pemimpin geng pengemis, Xie Feng, memiliki keterampilan dan reputasi seni bela diri yang tinggi, dan semua orang menghormatinya. 3 poin. Semua pahlawan duduk satu persatu, dan para pelayan datang untuk mempersembahkan makanan dan minuman. Mi Wei mengeluarkan meja kopi yang dilapisi brokat. Xiang dan Yan sedang memegang pot emas dengan diameter setengah kaki di kedua tangan, dan meletakkannya di atas meja teh. Pot itu sudah diisi dengan air jernih. Hanya ada 3 ledakan dan ledakan senjata yang ditembakkan di luar pintu, diikuti oleh 8 ledakan dan ledakan petasan besar. Semua anak dari generasi muda yang duduk di aula belakang dan aula bunga berbondong-bondong ke aula untuk menyaksikan kemeriahan. Liu Zhengfeng berjalan ke aula dengan senyum di wajahnya, mengepalkan tinjunya dan saling membungkuk. Semua pahlawan berdiri dan membalas hormat. Liu Zhengfeng berkata dengan lantang, semua pahlawan senior, semua teman baik, semua teman muda. Semua orang datang dari jauh. Liu Zhengfeng benar-benar menaruh emas di wajahnya, dan saya sangat berterima kasih. Saudara-saudara mencuci tangan mereka di baskom emas hari ini, dan dari sekarang, mereka hanya akan bertanya tentang urusan dunia, semuanya. Saya harus tahu alasannya. Kakak saya telah disukai oleh istana kekaisaran untuk menjadi pejabat kecil. Seperti kata pepatah, makan gaji raja adalah masalah kesetiaan kepada raja bertindak di dunia memperhatikan kesetiaan.
dalam urusan negara, seseorang harus mematuhi hukum dan mematuhi hukum untuk membalas kebaikan raja ini. Jika ada konflik antara keduanya, Liu Zhengfeng pasti akan berada dalam dilema. Mulai sekarang, Liu Zhengfeng tidak akan dianggap sebagai murid dari Sekte Hengshan jika dia mundur dari seni bela diri. Jika ada murid saya yang ingin pindah ke sekte lain, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Liu mengundang semua orang untuk datang ke sini. Saya mengundang semua teman baik untuk menjadi saksi ketika Anda datang ke kota Hengshan di masa depan. Anda secara alami akan tetap menjadi teman baik Tuan Liu, tetapi Tuan Liu tidak akan meminta atau berpartisipasi dalam segala hal keluhan dan keluhan dalam seni bela diri. Saat dia berkata, dia mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Semua pahlawan telah mengharapkan apa yang dia katakan, dan mereka semua berpikir, dia hanya ingin menjadi pejabat. Setiap orang memiliki ambisinya sendiri, jadi dia tidak bisa memaksakan diri untuk datang. Bagaimanapun, dia tidak menyinggung perasaan saya, jadi begitulah, bukan orang seperti itu di dunia seni bela diri. Beberapa orang berpikir, gerakan ini benar-benar melukai kejayaan sekolah Hengshan. Tuan Moda, kepala sekolah Hengshan, pasti sangat marah, jadi dia tidak datang. Beberapa orang-orang berpikir, 5 pedang suci sekolah telah memperjuangkan keadilan di Jianghu dalam beberapa tahun terakhir. Dia dilahirkan dengan kekaguman, tetapi Liu Zhengfeng melakukan hal seperti itu. Dia tidak berani mengatakan apapun di depannya, tetapi giginya dingin di belakang punggungnya. Ada juga orang-orang yang sombong dan berpikir, siapa bilang 5 sekte pedang suci adalah sekte ksatria? Bersujud kepada para pejabat, mengapa Anda menyebut kata ksatria? Semua pahlawan memiliki perhatian mereka sendiri. Dan untuk beberapa saat, aula itu benar-benar sunyi. Awalnya dalam situasi ini, setiap orang seharusnya memberi selamat kepada Liu Zhengfeng satu demi satu, memuji dia seperti, semoga sukses dan umur panjang, mundur dengan berani dari jeram, kebijaksanaan dan keberanian yang luar biasa. Tetapi ada lebih dari 1.000-an orang berkumpul, dan tidak ada yang membuka mulut untuk berbicara. Liu Zhengfeng berbalik dan berkata dengan lantang, murid Liu Zhengfeng direkrut oleh mentornya dan mengajarinya seni bela diri. Dia sangat malu karena tidak bisa masuk ke sekte Zhangda Hengshan. Untungnya, sekte kami dipimpin oleh Bro Termo. Liu Zhengfeng adalah biasa-biasa saja, jadi ada seseorang yang lebih tidak banyak, lebih sedikit Liu banyak mulai sekarang. Liu mencuci tangannya dan berkonsentrasi untuk menjadi seorang pejabat, tetapi dia bertekad untuk tidak mewariskan seni bela diri dari tuannya untuk dipromosikan. Jangan pernah bertanya, jika bertentangan dengan janji, ada pedang seperti itu. Dengan membalikkan tangan kanannya, dia mengeluarkan pedang panjang dari bagian bawah jubahnya, dan dengan kedua tangan, dengan jentikan, pedang itu patah dalam 2. Dia mematahkan pedang panjang itu, dan mengayunkan kedua pedang yang patah itu ke bawah. Terdengar 2 suara mendesis lembut, dan pedang yang patah itu dimasukkan ke dalam batu bata hijau. Ketika para pahlawan melihatnya, mereka semua ngeri. Dari suara 2 pedang patah yang dimasukkan ke dalam batu bata biru, terlihat jelas bahwa pedang itu adalah senjata tajam untuk memotong emas dan batu giok. Memecah pedang baja biasa dengan kekuatan tangan seseorang, orang seperti Liu Zhengfeng tidak akan malu. Tidak mengherankan, tetapi sangat mudah untuk mematahkan pedang dengan mudah. Kungfu murni dari jari benar-benar pencapaian master kelas 1 di dunia seni bela diri. Melihat dia dimanjakan dan dimanjakan, dia terlihat seperti orang kaya yang gagah. Saya benar-benar tidak menyangka seni bela dirinya begitu bagus. Tuan Wen menghela nafas dan berkata, sayang sekali, sayang sekali. Saya tidak tahu apakah dia menyesali pedang berharga ini, atau apakah tuan seperti Liu Zhengfeng bersedia bergabung dengan pemerintah. Liu Zhengfeng tersenyum, menggulung lengan bajunya, mengulurkan tangannya, dan hendak memasukkannya ke dalam baskom emas, ketika tiba-tiba seseorang di luar gerbang berteriak dengan tajam, tunggu. Liu Zhengfeng sedikit terkejut, tangannya tidak masuk ke air, dan dia mengangkat kepalanya ke samping untuk melihat siapa yang menghentikannya. Saya melihat 4 pria berbaju kuning berjalan di pintu gerbang. Begitu mereka berempat masuk, mereka berdiri di kedua sisi, dan seorang pria sangat tinggi berbaju kuning berjalan lurus di antara mereka berempat. Pria itu mengangkat tinggi panji 5 warna, yang ditutupi dengan mutiara dan batu permata, dan ketika bergerak, panji itu memancarkan cahaya yang cemerlang. Banyak orang mengenali bendera ini, dan hati mereka bergetar. Bendera pemimpin dari 5 sekte pedang suci telah tiba. Pria itu berjalan ke arah Liu Zhengfeng, mengibarkan benderanya dan berkata,
Tuan Liu, atas perintah dari pemimpin-pemimpin kiri dari Sekte 5 Pedang Suci, Tuan Paman Liu tolong tunda masalah cuci tangan di baskom emas. Liu Zhengfeng membungkuk dan berkata, tapi saya tidak tahu tujuan dari perintah pemimpin. Pria itu berkata, saya mengikuti perintah, tetapi saya benar-benar tidak tahu kehendak pemimpin. Maafkan saya, Marsial Paman Liu. Liu Zhengfeng He tersenyum dan berkata, sama-sama. Keponakan Qianzhang Songshi, kan? Meski ada senyuman di wajahnya, suaranya sedikit bergetar. Terlihat jelas bahwa kejadian ini datang sangat tiba-tiba, mau tidak mau sangat terkejut. Pria itu adalah Qianzhang Songshi Dengda, seorang murid dari sekolah Songshan. Mendengar bahwa Liu Zhengfeng tahu nama dan nama panggilannya, dia tidak bisa menahan perasaan bangga, membungkuk sedikit, dan berkata, murid si Dengda memberi hormat kepada Paman Liu. Tianmen Tao, Yue Bukun, Guru Dingyi dan yang lainnya memberi hormat, dan berkata, murid dari Sekte Songshan, beri hormat kepada semua tuan dan paman. 4 pria lainnya berbaju kuning membungkuk pada saat yang sama. Bersambung.